Siapa di sini yang cita-citanya pengen beli iPhone pakai duit sendiri? Ngelihat harganya yang mahal-mahal, feels like a pipe dream gak sih? Kayak gak bakal kesampean aja gitu. Tapi gak usah khawatir Brody and Bestie, karena sekarang udah banyak loh marketplace yang jual iPhone yang harganya jatuh banget. Nih dia juga udah ngerangkum nih beberapa iPhone tersebut dalam rekomendasi iPhone turun harga awal 2023. Cus, kita ke scene berikut. Masuk di urutan pertama ada iPhone 12 mini. Di awal perilisannya, smartphone ini dibanderol 12,9 jutaan untuk varian 128GB. Udah turun harga sampai 1,5 jutaan, sekarang jadi 11,5 jutaan guys. Kalau kamu suka dengan HP yang layarnya mungil supaya nyaman digenggam, iPhone 12 mini cocok buat kamu. Soalnya doi punya ukuran layar 5,4 inci dengan kualitas layar yang nggak bisa kamu anggap remeh. iPhone 12 mini memiliki kualitas layar Super Retina OLED display. Walaupun masih pakai resolusi Full HD+, tapi warna yang dihasilkan masih terbilang tajam banget kok. Selain ukuran HP-nya yang compact, kualitas kameranya juga jangan ditanya lagi deh. Hanya karena ukurannya cilik, tapi masih sebanding kok fotografinya dengan iPhone 12 reguler. Kamu bisa lihat di video ini kalau kualitas foto mode wide, di mana iPhone 12 mini punya warna yang lebih natural dan vibrant. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 12 mini ada di scene berikut. Next, sekarang iPhone yang ikutan turun harga di awal tahun ada iPhone 13 Pro Max. Untuk varian 512GB, di awal perilisannya dibanderol 26,9 jutaan. Udah turun harga hingga 2,2 jutaan, sekarang jadi 24,7 juta guys. Punya chipset yang sama dengan seri regulernya yakni A15 Bionic. Menurut nih dia dari segi performanya tentunya nggak beda jauh. Dipakai main Genshin Impact di settingan highest 60fps, menurut nih dia ini udah cukup enak dan lancar. Tapi sesekali tetap ya ada frame drop kalau udah lama dipakai mainnya. Rata-rata frame rate yang bisa kamu dapetin sekitar 49an fps. Cukup lancar, tapi bukan yang paling lancar ya. Terus kalau buat main Mobile Legends gak usah ditanya lagi lah, pasti dapetin rata kanan dengan 60 fps. Soal layar tentunya lebih besar dari versi reguler ya. iPhone 13 Pro Max ini punya layar 6,7 inci OLED dan udah punya refresh rate 120Hz. Mantep gak tuh? Pastinya nyaman banget buat ngelengkapin pengalaman gaming kamu. Secara ya layarnya lapang dan responsif abis. Udah gitu baterainya juga bisa banget bertahan seharian. Tapi efeknya smartphone ini jadi agak berat guys, yaitu 240 gram. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 13 Pro Max ada di scene berikut. Selanjutnya ada iPhone 12. Untuk varian 128GB pada saat awal perilisannya dibanderol 16,4 jutaan. Sekarang udah turun harga hingga 4 juta, jadinya dibanderol 12,4 jutaan guys. Gak lengkap rasanya kalau iPhone yang satu ini nggak muncul. Buat performa gaming sih nggak usah diraguin lagi. Ditenagai chipset A14 Bionic berfabrikasi 5nm, tentunya bisa banget buat dipakai ngelibas game-game berat. Misalnya dipakai main Genshin Impact, aman banget di settingan high 60fps. Tapi kalau udah pakai main sekitar 10 menitan, performanya ini kerasa nggak jauh beda sama A13 Bionic. Beberapa kali framenya drop karena faktor suhu HP yang memanas. Mungkin chipset A14 ini lebih punya peran ke efisiensi baterai, karena meskipun kapasitas baterainya lebih kecil dari iPhone 11 yakni 2815 mAh, tapi daya tahannya sama aja. Dipakai main Genshin Impact 1 jam, baterainya berkurang 34%. Cuma tetap ya, kapasitas baterai segitu kayaknya kurang banget di tahun 2023 ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 12 ada di scene berikut. Next, rekomendasi ini dia untuk iPhone turun harga selanjutnya ada iPhone 12 Pro Max. Untuk varian 256GB, di awal perilisannya dibanderol 22,9 jutaan. Udah turun harga sampai 5 jutaan nih, sekarang jadi 17,9 jutaan. Supaya gamingmu makin nyaman, HP ini dibekali baterai berkapasitas 3687 mAh dengan 22 watt fast charging. Dijamin awet deh dipakai main berjam-jam. Tapi rasanya fast charging yang cuma 22 watt ini agak kurang untuk di tahun 2023 guys. Pastinya kamu bakal butuh waktu yang cukup lama untuk mengisi daya sampai penuh.
penuh. Ini udah jadi hal yang lumrah ya di dunia per-iPhone-an. Untuk performanya sendiri, kalau dipakai main Genshin Impact rata kanan, bisa dilibas abis sama HP ini. Lancar banget dan gak ada drama nge-lag. Kalau buat main Genshin Impact aja tumpah-tumpah kan ya, apalagi buat main PUBG Mobile. Pastinya lancar banget di settingan HDR Extreme. Kalau kamu sukanya main COD Mobile juga bisa banget guys, pastinya lancar jaya kayak jalan tol. Emang ya, untuk urusan performa iPhone tuh nggak pernah bikin kecewa. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 12 Pro Max di scene berikut. Di urutan selanjutnya untuk rekomendasi iPhone turun harga, ada iPhone 11. Pada saat awal perilisannya, smartphone ini dibanderol 12,9 jutaan untuk varian 64GB. Udah turun harga hingga 5,4 juta, sekarang jadi 7,5 jutaan aja loh guys. Beralih ke performanya, iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Kalau di-compare dengan Android, chipset ini setara dengan Qualcomm Snapdragon 732G, yang biasanya ada di kelas mid-range guys. Meskipun bisa dapet chipset Snapdragon, tadi lebih murah, tapi inget ya, gengsi iPhone lebih tinggi. Terus nih, kalau kita bandingin langsung sama iPhone 12 mini yang baterainya cuma seuprit yaitu 2227 mAh, maka dengan iPhone 11 masalah baterai baik banget deh. Soalnya HP ini udah disematkan kapasitas baterai yang lebih gede yaitu 3110 mAh. Ini juga udah dibuktiin sama Gadgets Live yang nyobain multitasking kedua HP ini. Hasilnya, setelah 3 jam, iPhone 11 ini masih lebih unggul 4% guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 11 ada di scene berikut. Untuk daftar selanjutnya dalam rekomendasi iPhone turun harga di awal tahun ini ada iPhone XR. Kalau kamu kepincut dengan varian 128GB-nya, pas banget loh. Soalnya di awal perilisan HP ini dibanderol 16,4 jutaan. Udah turun harga sampai 7,2 jutaan. Sekarang harganya jadi 9,2 jutaan. Sempet jadi best buy di tahun 2021, iPhone XR bisa ngasih kita apa aja sih? Pertama, performanya. Waktu itu ada temen dia yang masih hobi ngerank Mobile Legends dengan HP ini. Doi bilang HP ini bisa stabil main di grafis ultra. Beralih sedikit ke kameranya, agak disayangkan sih. Soalnya kalau kamu masih pertimbangin beli iPhone untuk ngincer kameranya, mungkin kamu harus mundur pelan-pelan. Soalnya iPhone XR masih pakai satu lensa kamera aja yang beresolusi 12 megapiksel, lengkap dengan kamera depannya 7 megapiksel. Tapi untuk urusan kualitas masih mirip-mirip kok kayak iPhone X series lainnya. Jadi kalian yang udah kepincut sama HP ini karena performanya, jangan mundur jauh-jauh ya, karena nggak bisa bersaing di kameranya. Mending sini deh deket-deket sama dia. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone XR ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus, buat kalian yang kepo sama produk yang dia rekomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Sebagai produk pamungkas, ada produk iPhone 11 Pro. Di awal perilisannya, HP ini dibanderol 21,7 jutaan untuk varian 256GB. Udah turun harga hingga 10,5 jutaan, sekarang jadi 11,2 jutaan. Ini sih namanya terjun bebas guys harganya. Ngomongin desainnya, iPhone 11 Pro punya 4 varian warna mulai dari emas, abu-abu, perak, dan hijau temaram. Udah gitu kayaknya Apple nge-press body HP ini ya, karena dengan bobot 188 gram udah mampu memikul kapasitas baterai sebesar 3190 mAh. Kalau kita bandingin sama iPhone XR sih jelas entengan iPhone 11 Pro. Masuk di ketahanan baterainya, bisa dibilang iPhone 11 Pro lebih unggul dari seri sebelumnya, yaitu seri X. Kalau dibandingin dengan iPhone XS, Apple mengklaim jika iPhone 11 Pro tahan lebih lama 4 jam dalam waktu pemakaiannya. Untuk pengisian dayanya tidak ada yang berbeda dari seri X-nya, karena masih support 18 watt fast charging juga. Nah, untuk urusan kameranya, kalau kita bandingin langsung sama iPhone 12 Pro,
Untuk foto daylightnya masih beda-beda tipis kok. Cuma kalau kamu bandingin langsung untuk mode malam harinya, ini dia rasa iPhone 12 Pro udah diupdate banget ya kualitasnya. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 11 Pro di scene berikut. Saat ini Daisy pamit, Besbi. Ciao Bella!